Welcome back in my channel. Hai guys, sekarang kita akan bahas tentang mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif pada simple present continuous tense. Dalam bahasa Indonesia, kita mengenal kalimat aktif dan kalimat pasif. Kalimat aktif biasanya predikatnya mempunyai awalan me, misal membuka, menutup, memberi, dan lain-lain. Jadi, subjeknya melakukan sesuatu. Sedangkan pada kalimat pasif, predikatnya biasanya mempunyai awalan di. Misal, dibuka, ditutup, diberi, dan lain-lain. Jadi, subjeknya mendapat tindakan atau dikenai tindakan. Contoh, kalimat aktif. Pak Franz sedang membaca sebuah majalah. Kalimat pasifnya, sebuah majalah sedang dibaca Pak Franz. Nah, bandingkan. Sekarang, pada kalimat aktif, predikat atau kata kerjanya mendapatkan awalan me, menjadi membaca. Sedangkan pada kalimat pasif, predikat atau kata kerjanya mendapatkan awalan di, menjadi dibaca. Contoh kedua, Suci sedang membawa sebuah buku. Kalimat pasifnya, sebuah buku sedang dibawa Suci. Nah, perhatikan bahwa pada kalimat aktif, untuk contoh nomor 2 ini juga mendapatkan awalan me pada predikat atau kata kerjanya, menjadi membawa. Sedangkan pada kalimat pasif, predikat atau kata kerjanya mendapatkan awalan di, menjadi dibawa. Oke, di dalam bahasa Inggris, kita juga mengenal kalimat aktif dan kalimat pasif. Kalimat aktif dalam bahasa Inggrisnya sering disebut active voice. Sedangkan kalimat pasif dalam bahasa Inggrisnya sering disebut passive voice. Terus, bagaimana cara mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif dalam bahasa Inggris? Caranya yakni subjek pada kalimat aktif dijadikan objek pada kalimat pasif. Sedangkan objek pada kalimat aktif dijadikan subjek pada kalimat pasif. Juga kita harus tahu bahwa pada kalimat pasif itu menggunakan to be plus KK3 atau kata kerja bentuk ketiga. Ini juga suatu kepastian. Berikutnya, to be atau be bisa berupa is, am, are, was, were, be, been, dan being, tergantung tenses yang digunakan. Pada simple present tense, to be yang digunakan yakni is, am, atau are. Sedangkan pada simple past tense, to be yang digunakan yakni was atau were. Pada simple present continuous tense, to be yang digunakan adalah being. Sedangkan pada simple present perfect tense, to be yang digunakan adalah been. Sedangkan pada simple future tense, to be yang digunakan adalah be. Nah, sekarang kita akan fokus pada mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif pada simple present continuous tense. Nah, mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif pada simple present continuous tense sangatlah mudah. Pokoknya kita harus selalu ingat atau paham bahwa bentuk to be atau be pada kalimat pasif present continuous tense adalah being. Tentu saja dilengkapi dengan to be, is,
atau M atau A. Dan kata kerjanya pasti KK3 atau verb 3 atau past participle. Ketiganya sama ya, KK3 itu sama dengan verb 3, sama dengan past participle. Berikut, kita juga harus tahu tentang penggunaan to be, masing-masing to be. Penggunaan is atau am atau a tergantung pada subjeknya. Is itu untuk subjek he, she, it atau kata benda tunggal. Am itu untuk subjek I, sedangkan a itu untuk subjek they, we, you, dan kata benda jamak. Contoh kata kerja. KK ing, KK3, dan arti. Attending, attended, menghadiri. Bringing, brought, membawa. Cleaning, cleaned, membersihkan. Doing, dan mengerjakan. Eating, eaten, makan. Listening, listened, mendengarkan. Reading, read, membaca. Sweeping, swept, menyapu. Writing, written, menulis. Berikut pronoun atau kata ganti. Subjek, objek, dan arti. They, them, mereka. We, us, kita. I, me, saya. You, kamu. He, him, dia laki-laki. She, her, dia perempuan. It, dia selain manusia. Sekarang, mari kita ubah kalimat simple present continuous active berikut ini menjadi kalimat simple present continuous passive. Active. They are doing the homework now. Mereka sedang mengerjakan pekerjaan rumah sekarang. Kalimat pasifnya, the work is being done by them now. Pekerjaan rumah itu sedang dikerjakan oleh mereka sekarang. Nah, perhatikan kata the homework yang adalah subjek pada kalimat pasif ini berasal dari objek di kalimat aktif tadi. Karena the homework yang posisinya subjek ini merupakan kata benda tunggal, maka menggunakan is. Nah, pada kalimat pasif kita juga sering menggunakan kata by yang berarti oleh, dan letak by itu pasti sebelum objek. Lalu kata them yang adalah objek di kalimat pasif ini berasal dari kata they yang adalah subjek pada kalimat aktif tadi yang berarti mereka. Berikutnya nomor 2. He isn't bringing 2 books. Dia tidak sedang membawa 2 buku. Kalimat pasifnya, 2 books are not being brought by him. 2 buku tidak sedang dibawa olehnya. Nya laki-laki ya, karena him itu. 2 books yang berasal dari objek pada kalimat aktif tadi adalah jamak. Maka menggunakan are. Dan kata not datang setelah to be. Dalam kalimat ini adalah are.
Lalu kata him pada kalimat pasif ini berasal dari kata he, yakni subjek pada kalimat aktif tadi yang berarti dia laki-laki. Berikutnya, nomor 3. Is Diana sweeping the floor? Apakah Diana sedang menyapu lantai? Nah, kalimat pasifnya menjadi is the floor being swept by Diana? Apakah lantai itu sedang disapu oleh Diana? Nah, karena ini adalah kalimat tanya, maka terjadi inversi antara subjek dan to be, is, am, atau a. Maka dalam kalimat ini posisi is diletakkan sebelum the floor. Yang sebagai subjek ya di kalimat ini, the floor itu. Berikutnya nomor 4. Mr. John is reading a novel. Pak John sedang membaca sebuah novel. Pasifnya, a novel is being read by Mr. John. Sebuah novel sedang dibaca oleh Pak John. Nomor 5. She is helping them. Dia sedang membantu mereka. Pasifnya, they are being helped by her. Mereka sedang dibantu olehnya. Nya ini nya perempuan ya. Her. Itu adalah objek. Pronoun sebagai objek. They berasal dari kata them, yakni objek pada kalimat aktif tadi. Dan they yang posisi ini sebagai subjek adalah jamak atau plural, maka menggunakan to be a. Pada kalimat pasif, kita sering menggunakan kata by yang berarti oleh. Tadi di depan sudah saya jelaskan ya tadi. Lalu kata her pada kalimat pasif ini berasal dari kata she, yakni subjek pada kalimat aktif tadi yang berarti dia perempuan. Dari contoh di atas, bisa kita simpulkan dalam pola kalimat seperti berikut. Simple present continuous tense. Positif, negatif, tanya, kalimat aktif, dan kalimat pasif. Positif. Kalimat aktifnya subjek plus is atau am atau a plus ing plus objek. Kalimat pasifnya subjek plus is atau am atau a plus being plus KK3 plus objek. Negatif, kalimat aktifnya subjek plus isn't atau am not atau aren't plus ing plus objek. Kalimat pasifnya subjek plus isn't atau am not atau aren't plus being plus KK3 plus objek. Tanya, kalimat aktifnya is atau am atau a plus subjek plus ing plus objek. Kalimat pasifnya is atau am atau a plus subjek plus being plus KK3 plus objek. Sekarang latihan soal. Change the active sentences into the passive form. Ubahlah kalimat aktif ini
menjadi bentuk pasif. Nomor 1 atau number 1. She is writing a letter. Pasifnya. Number 2. She isn't writing a letter. Pasifnya. Number 3. Is she writing a letter? Pasifnya. Number 4. We are cleaning a house. Pasifnya. Number 5. We aren't cleaning a house. Pasifnya. Number 6. Are we cleaning a house? Pasifnya. Oke, sekarang bandingkan jawabanmu dengan kunci jawab berikut ini. Number 1. She is writing a letter. Pasifnya. A letter is being written by her. Number 2. She isn't writing a letter. Pasifnya. A letter is being written by her. Number 3. Is she writing a letter? Pasifnya. Is a letter being written by her? Number 4. We are cleaning a house. Pasifnya. A house is being cleaned by us. Number 5. We aren't cleaning a house. Pasifnya. A house isn't being cleaned by us. Number 6. Are we cleaning a house? Pasifnya. Is a house being cleaned by us? Oke, semoga sukses. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you in my next video.